Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan mungkin di video kali ini akan sedikit berbeda dengan video-video layar entertainment sebelumnya. Kali ini pembahasan WandaVision episode 1 dan episode 2. Pastinya ini adalah series pertama dari Marvel di Disney Plus yang rilis dimana harusnya tahun lalu, tapi setelah ditunda akhirnya rilis di bulan Januari ini. Dan perilisan pertamanya langsung rilis 2 episode WandaVision yang awal. Jadi ceritanya ini adalah tentang Wanda dan juga Vision, pasangan aneh, yaitu yang satunya penyihir, yang satunya robot atau android yang baru pindah ke sebuah kota. Mungkin sinopsisnya mirip seperti cerita sitkom pada umumnya di tahun-tahun 60-an sampai 80-an mungkin. Di film ini menyajikan nuansa sitkom, entah itu sitkom ini dibuat oleh Wanda ataupun dibuat oleh seseorang ataupun entahlah. Dan latarnya itu masih hitam putih di episode 1 dan episode 2. Rasionya tentu saja 4:3, belum 16:9. Jadi masih rasio untuk televisi tabung yang zaman dulu. Dan di episode 1 itu menunjukkan ceritanya seperti sitkom pada umumnya, dimana tektokannya yang khas, yang lumayan lucu untuk ukuran zaman sekarang. Dan juga untuk referensi, di episode 1 kita melihat ada referensi Stark Industries, yang pastinya Stark Industries di sini direferensikan untuk perusahaan milik Howard Stark dan juga Tony Stark. Itu terjadi di pertengahan dari episode 1, pas break iklan. Itu ada iklan pemanggang roti dan pemanggang rotinya dari Stark Industries. Juga ada ketika Mr. dan Mrs. Hart bertamu ke rumah Wanda dan juga Vision, ada referensi untuk negara Sokovia, dimana itu ada sedikit percandaan tentang Wanda yang berasal dari Eropa. Dan juga ya seperti yang kita tahu di dunia Marvel Cinematic Universe, Sokovia juga adalah suatu negara di Eropa, walaupun itu negara fiksi dan tidak ada di dunia nyata. Sokovia yang menjadi latar di film Avengers Age of Ultron. Dan rumor tentang Agnes, atau yang di komik lebih dikenal sebagai Agatha Harkness, yang hampir pasti diprediksi oleh para fans nantinya akan menjadi villain atau menjadi penjahat di film atau series WandaVision. Belum terlihat sama sekali perilaku aneh dari dia, belum terlihat kedok jahat atau apapun, hanya seperti karakter-karakter lain yang ada di series ini. Dan seperti yang mungkin youtuber-youtuber luar negeri sudah breakdown, WandaVision ini meniru sitkom tahun 1964 yang berjudul Bewitched, yang bercerita tentang seorang penyihir yang menikahi manusia biasa dan bersumpah untuk menjalani kehidupan seperti ibu rumah tangga di pinggiran kota pada umumnya. Jadi ya bisa dibilang di sini cukup mirip, tapi bukan, suaminya itu bukan manusia biasa tapi android, yang pastinya itu Vision. Dan banyak keanehan juga terjadi di episode 1, seperti misalnya Wanda yang entah kenapa mungkin dia sengaja untuk Mrs. Hart dan Mr. Hart menanyakan dari mana asal mereka, apa yang mereka lakukan. Wanda entah kenapa coba untuk mengelak namun ketahuan. Dan juga Vision yang juga sepertinya tidak punya ingatan apapun. Jadi ya masih menjadi pertanyaan, apakah Wanda memang berpura-pura untuk tidak tahu atau memang dia tidak tahu. Yap, dan ternyata di scene atau di adegan Mr. Hart yang tersedak makanan itu, Vision masih bisa menggunakan kekuatannya, yang berarti mungkin saja Wanda entah bagaimana caranya mencuri Mind Stone yang harusnya sudah hancur. Power dari Vision kan berasal dari Mind Stone, jadi masih menjadi pertanyaan sekali lagi. Dan di akhir episode 1 dari series WandaVision, terlihat seperti ada yang mengendalikan sitkom atau realitas
milik Wanda. Setelah episode berakhir dengan credit title, langsung ada di realitas yang seperti biasa dengan rasio 16:9 dan juga berwarna. Dan di situ ada lambang sword, bisa diperhatikan di mejanya di buku catatan. Bisa dibilang mungkin memang betul sword yang sedang menyelidiki realitas dari Wanda, atau mungkin realitas dari orang lain yang dimasuki oleh Wanda. Untuk yang belum tahu, sword ini adalah seperti shield yang dibuat oleh Nick Fury. Namun karena shield bubar di film Captain America The Winter Soldier, jadinya Nick Fury membuat kembali shield namun versi luar angkasa yang bernama sword, dimana Skrull juga menjadi anggota, yang mungkin bisa dilihat di post credit scene dari Spider-Man Far From Home, dimana Nick Fury yang sedang bersantai di satu stasiun luar angkasa yang mungkin itu adalah markas dari SWORD. Kita lanjut ke pembahasan episode 2. Dan uniknya di sini ada intro animasi sitcom WandaVision yang cukup menarik, yang membuat seolah-olah ini memang betul-betul sitcom atau situasi komedi. Dan juga di-mention di episode 2 ini, nama daerah yang mereka kunjungi ini bernama Westview, di mana daerah ini memang juga ada di dunia nyata, yaitu terletak di negara bagian dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Jadi ya, apakah mungkin Wanda yang mengubah realitas di daerah itu, jadi hanya sebatas di daerah itu, atau memang ini adalah universe atau realitas tersendiri yang terpisah dari dunia nyata. Ada helikopter mainan aneh yang tiba-tiba muncul di pertengahan, sudah hampir pertengahan episode 2, yang dimana helikopter itu justru berwarna di saat seluruh film atau seluruh visual dari layar hitam putih. Jadi ya, apakah mungkin SWORD yang mengirimkan helikopter itu untuk mengintai menjadi alat sadapan? Masih menjadi pertanyaan lagi. Atau itu adalah ulah dari Agatha Harkness atau Agnes, yang fans banyak spekulasikan sebagai villain atau penjahat di serial ini, dimana setelah kemunculan helikopter aneh itu, Agatha Harkness atau Agnes tiba-tiba muncul. Mungkin dia ingin mengetes tentang seberapa aware Wanda dengan situasi atau realitas yang dia buat. Dan ada juga Monica Rambeau yang akhirnya muncul, tapi di sini dia entah kenapa dia belum sadar kalau dia menyusup ke realitas dari Wanda, bertingkah seperti karakter-karakter lain di realitas milik Wanda. Di sini dia dinamakan atau bernama Geraldine, yang muncul pertama kali ketika acara komite Westview. Mungkin dia memang tujuannya menyusup, tapi entah kenapa bisa langsung keubah mindsetnya, langsung ke distract, atau mungkin dikendalikan oleh Wanda di realitas ini. Dan bahkan dia mengatakan dia tidak tahu apa yang dilakukannya di sana, di daerah Westview ini. Cukup menarik. Dan juga bisa dilihat juga di trailer 2 mungkin. Monica Rambeau ini ada adegan ketika Monica Rambeau yang mengatakan sempat bingung ketika Wanda bertanya, entahlah apakah Monica Rambeau ini terkadang mungkin bisa hilang kesadaran akibat dari realitas atau efek dari realitas ini. Dan juga ketika pertemuan Vision dengan teman-temannya yang seperti berada di perpustakaan itu, ada yang menarik, yaitu mereka yang menyinggung isu komunis, karena waktu itu pastinya di tahun 60-an masih gencar-gencarnya perang dingin antara Amerika Serikat menghadapi Uni Soviet yang komunis. Pastinya mereka membuat bercandaan dengan hal itu. Dan juga ada sedikit referensi ke Thor di adegan itu, dimana ada yang mengatakan sesuatu tentang tidak bisa mengayunkan palu, yang pastinya karakter di Marvel yang dikenal bisa mengayunkan palu adalah Thor, yang bisa mengayunkan Mjolnirnya. Jadi ya, satu easter egg yang cukup menarik. Dan ketika ada percakapan pribadi antara Wanda dan juga Dottie, karakter bernama Dottie yang merupakan ketua komite mungkin dari Westview, Wanda berkata dia mulai tidak percaya dengan realitasnya atau mulai meragukan. Jadi mungkin di sini memang Wanda sengaja terkirim atau dikirim oleh orang lain ke realitas ini
atau sengaja dipengaruhi oleh orang lain untuk membuat realitas ini. Dan tepat di adegan itu seperti ada yang memanggil dari luar realitas, yang sepertinya itu panggilan dari agen SWORD yang menanyakan tentang bagaimana Wanda bisa masuk ke realitas ini. Jadi satu persatu teka-teki tentang realitas ini cukup bisa terjawab. Dan di episode 2 ini iklannya tentang jam tangan, yang dimana ada referensi ke Baron von Strucker, seorang anggota Hydra yang memberikan Wanda dan Quicksilver kekuatan di film Age of Ultron, dimana dengan bantuan Mind Stone dari tongkat Loki dia memberikan Wanda dan Quicksilver kekuatan. Jadi itu menarik karena relate dengan Wanda, dan mungkin Stark Industries juga relate karena backstory dari Wanda, dimana dia masa lalunya dengan Quicksilver adiknya itu, orang tua mereka kan di Sokovia meninggal dibunuh oleh senjata dari Stark Industries yang membuat dia begitu benci ke Tony Stark atau Iron Man. Dan juga ada Easter egg tentang sesuatu yang berhubungan dengan Vision dan Wanda, dimana sepulang dari pertunjukan sulap mereka saat sampai di rumah memanggil masing-masing dengan nama Glamour dan Illusion. Glamour dan Illusion ini sendiri adalah karakter di komik Marvel, tepatnya Gilnis dan Ilya Zarkov, pasangan yang bekerja sebagai pesulap aneh yang nama panggungnya itu Glamour dan Illusion. Jadi istilahnya mereka berdua itu seperti Wanda dan Vision di episode ini, yang sebelumnya menunjukkan pertunjukan sulap, dimana sama juga dengan Gilnis dan Ilya Zarkov, Wanda dan Vision menggunakan superpower untuk melakukan sulap dan menipu penonton. Satu lagi ini yang relate dengan Wanda dan Vision. Dan backstory untuk keluarga Zarkov sendiri atau pasangan Zarkov ini diceritakan di komik. Keluarga Zarkov tinggal di kota Leonia yang tenang di New Jersey. Lalu ketika Vision dan Scarlet Witch atau Wanda pertama kali pindah ke Leonoi, penduduk lokal yang fanatik membakar rumah mereka. Jadi ketika Vision dan Wanda baru tiba, rumah mereka dibakar oleh penduduk lokal yang fanatik. Bisa mirip di sini sih, karena di sini juga diceritakan Vision dan Wanda baru saja pindah ke kota ini, Westview, dan diceritakan juga untuk tidak terintimidasi, Vision dan Wanda membeli rumah lain lagi di daerah tersebut, dan pasangan Zarkov itu membantu mereka karena mereka takut jika kaum fanatik kembali mencoba mengusir Vision dan Wanda. Jadi yang pasangan Zarkov lakukan ini, mereka memutuskan untuk melindungi Vision dan Wanda, memata-matai sekelompok fanatik lokal yang tadinya membakar rumah Wanda dan Vision. Pasangan Zarkov kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menggagalkan rencana pemboman rumah dari Wanda dan Vision. Jadi pastinya bisa dilihat relate atau sangat dekat sekali dengan karakter Wanda dan Vision di komik, yang akhirnya dimasukkan sebagai Easter egg atau referensi di episode 2 WandaVision series. Dan di akhir episode yang mungkin yang paling menarik, karena ada sosok misterius yang sepertinya agen SWORD yang menggunakan pakaian seperti petani lebah atau peternak lebah. Bisa dilihat di belakang bajunya itu ada lambang dari SWORD. Dia seperti ingin berkomunikasi dengan Wanda, tapi Wanda tiba-tiba, mungkin Wanda sadar tentang ancaman dari orang tersebut, maka Wanda mengubah kembali realitas, mereset ulang istilahnya, dan justru membuat realitas yang dari hitam putih dengan rasio 16:9, dengan rasio 4:3 menjadi berwarna dan juga dengan rasio 16:9. Jadi menarik, akhirnya ditunjukkan bahwa realitas ini merupakan realitas buatan yang bisa dikendalikan oleh Wanda. Dan ketika episode berakhir, masih terdengar suara yang bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Wanda? Mungkin agen SWORD, yang pastinya mungkin mereka curiga ada seseorang yang sengaja membuat Wanda membuat realitas palsu atau realitas tersendiri ini, yang kemungkinan besar itu adalah Agatha Harkness atau karakter Agnes yang ada di series ini. Dan di sini SWORD mencoba menolong dan berkomunikasi dengan Wanda, baik itu dari luar menggunakan audio atau menggunakan komunikasi seperti tadi, dan juga dari dalam dengan penyusupan yang dilakukan oleh Monica Rambeau, di mana Monica Rambeau ini
merupakan anak dari teman Captain Marvel atau Carol Danvers yang juga muncul di film Captain Marvel Monica Rambeau ini, dimana waktu itu di setting waktu 90-an, masih kecil. Dan di sini dia sudah digambarkan menjadi agen SWORD yang bekerja mungkin di bawah perintah dari Nick Fury. Entahlah, mungkin itu saja pembahasan episode 1 dan episode 2 WandaVision series. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.